Di tengah bencana yang menelan ribuan nyawa, siapa yang kita harapkan jadi garda terdepan? Tentu saja aparat kepolisian dan militer. Mereka punya sumber daya, punya tenaga, dan punya niat baik untuk menolong. Mereka ingin bergerak, ingin menyelamatkan, ingin mengatur evakuasi, dan mendistribusikan bantuan secepat mungkin. Namun, ada satu dinding tak terlihat yang seringkali menghalangi mereka. Birokrasi, ini bukan sekadar aturan. Ini adalah psikologi gelap dari sebuah sistem. Bayangkan seorang aparat di lapangan melihat langsung penderitaan warga. Hatinya tergerak untuk bertindak. Tapi kemudian ia terbentur oleh protokol yang kaku, kebijakan yang mengekang, dan keputusan yang harus menunggu persetujuan entah dari siapa di meja yang nyaman. Fenomena inilah yang sering kita saksikan, tapi jarang kita bicarakan. Aparat yang punya niat tulus untuk membantu justru terjebak dalam labirin aturan dan prosedur yang membelenggu. Sementara itu, di luar sana, rakyat terus menderita. Setiap detik sangat berharga. Setiap langkah yang bisa menyelamatkan nyawa harus tertunda, karena kebijakan yang ternyata lebih peduli pada citra, hierarki, dan kepatuhan buta daripada tindakan nyata di lapangan. Sindiran paling pedas dan paling menyakitkan adalah ketika kita mendengar aparat yang sebenarnya mampu bertindak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena harus menunggu instruksi. Sebuah kalimat sederhana yang dampaknya luar biasa fatal. Pada akhirnya nyawa manusia seolah tergantung pada selembar kertas, sebuah tanda tangan, dan stempel persetujuan, bukan pada keinginan tulus untuk menyelamatkan. Ini adalah realitas pahit, di mana rakyat yang menjadi korban bencana terpaksa harus mengandalkan solidaritas mereka sendiri. Gotong royong antar warga menjadi satu-satunya harapan. Sementara aparat yang terlatih dan diperlengkapi hanya bisa menonton dengan tangan terikat secara formal. Mereka ada di sana, tapi seolah tidak ada. Kekuatan mereka dilumpuhkan oleh sistem yang mereka layani. Lebih ironis lagi, para pejabat seringkali menggunakan keterbatasan ini sebagai tameng atau alasan untuk menunda respons. Kami menunggu arahan, atau prosedurnya memang seperti itu, menjadi jawaban klise yang kita dengar. Sementara itu, media yang mencoba melaporkan realita ini tentang bagaimana aparat di lapangan sebenarnya frustrasi dan ingin berbuat lebih, seringkali menghadapi tekanan atau bahkan intimidasi. Tujuannya apa? Agar citra sistem tetap terlihat baik-baik saja, meskipun di lapangan situasinya jauh dari ideal. Realita aksi yang sebenarnya terjadi atau yang tidak terjadi tetap tersembunyi di balik narasi resmi. Syukurlah, solidaritas rakyat seringkali mampu menutupi kekosongan yang ditinggalkan oleh sistem. Bantuan dari warga untuk warga mengalir lebih cepat daripada bantuan resmi. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah solusi darurat, bukan solusi permanen. Penderitaan tetap berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Psikologi gelap birokrasi ini menegaskan satu hal yang sangat penting. Ketika kebijakan lebih diutamakan daripada kemanusiaan, ketika aturan membelenggu aksi aparat yang berniat baik, maka tragedi yang lebih besar tidak bisa dihindari. Niatan baik terhambat oleh aturan, nyawa tergantung pada formalitas, dan sistem yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi penghalang terbesar. Ini adalah sebuah lingkaran setan. Rakyat terus menderita, aparat tetap merasa terbatas dan tidak berdaya, dan kebijakan yang membelenggu itu terus menunda penyelamatan nyawa yang seharusnya bisa segera ditolong. Ini bukan kritik kepada individu aparat di lapangan, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang sistem yang perlu kita perbaiki bersama. Karena dalam situasi darurat, kecepatan dan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, mengalahkan segala bentuk kekakuan birokrasi. Apa pendapat kalian tentang fenomena ini? Bagikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk diskusi mendalam lainnya.